Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dinik kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang Ia berikan kepada kita. Nikmat berupa iman, Islam dan juga kesehatan. Sehingga kita dapat hadir di masjid ini dalam melaksanakan ibadah, mendengarkan ceramah. Salawat berangkaikan salam kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para tabi'in. Semoga dengan banyaknya bersolawat kepadanya mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah dalam perjalanan hijrah dari Mekkah, program pertama yang dilakukan adalah mendirikan masjid. Hal itu menggambarkan bahwa masjid adalah lembaga risalah yang memiliki fungsi utama dalam membangun umat. Masjid adalah tempat ibadah umat Islam yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW pada saat hijrah ke Madinah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muruna masjidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam tahsya ilallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan Islam berpangkal di masjid dan berujung di masjid. Dikatakan demikian karena penghulu menikahkan seorang muslim dalam masjid dan jenazah muslim pada umumnya juga bertolak dari masjid ke pemakamannya. Masjid secara etimologis berarti tempat sujud. Sedangkan dari segi istilah masjid secara sederhana mengandung arti dan fungsi sebagai tempat umat Islam melaksanakan sholat berjamaah, mengikuti khutbah Jumat, serta masjid juga sebagai tempat umat Islam melaksanakan ibadah sunnah i'tikaf di bulan Ramadan. Dari arti dan fungsi yang dikemukakan di atas, tergambar bahwa masjid dalam Islam bukan hanya sekadar tempat untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid mempunyai fungsi yang lebih luas dari itu. Sebagaimana kita ketahui, pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya, masjid merupakan satu-satunya pusat aktivitas umat Islam ketika itu. Rasulullah SAW memulai membina para sahabat yang menjadi kader terbaik umat Islam generasi awal untuk memimpin, memelihara dan mewariskan ajaran-ajaran agama dan peradaban Islam bermula dari masjid. Keberadaan masjid yang disebut sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala selain melambangkan eksistensi umat Islam, juga melambangkan kesatuan pengabdian dan ketaatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesatuan dalam akidah
maupun kesatuan dalam menjalankan prinsip-prinsip muamalah. Sepanjang sejarah Islam sejak masuk masa Rasulullah SAW dan para sahabat, masjid berfungsi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tempat kaum muslimin melaksanakan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tempat beriktikaf dan membina kesadaran ruhaniah sehingga selalu dapat menjaga keseimbangan jiwa, keluruhan akhlak, dan keutuhan pribadi. Yang ketiga, ada tempat menggali ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Yang keempat adalah tempat umat Islam memperoleh pencerahan dan pemecahan dari berbagai masalah keumatan. Yang kelima, ada tempat membina kader dan pimpinan umat. Dan yang terakhir adalah tempat mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infak, sedekah, dan lain-lainnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan sejarah dunia Islam, masjid yang berdiri di tengah-tengah umat pada kurun waktu berabad-abad yang silam, umat Islam di Timur Tengah, Asia Selatan sampai Asia Tenggara telah memanfaatkan masjid sebagai tempat pendidikan. Pada masa itu banyak mukminin yang menuntut ilmu di masjid-masjid terpenting di Saudi Arabia, Makkah dan Madinah, Kairo, Baghdad, di Irak, Cordoba, di Spanyol, dan lain-lainnya. Dan setelah itu mereka kembali ke tanah air masing-masing sebagai agen perubahan, reformisis Islam dan pejuang kemerdekaan bagi bangsanya. Di Indonesia sebagai negeri berpenduduk muslim terbesar di dunia, sejak berdirinya pesantren sebagai akar pendidikan Islam yang dibina oleh para ulama adalah bermula dari masjid. Dalam perjalanan waktu selanjutnya, maka kemajuan dan kesejahteraan umat Islam seharusnya tetap berbasis di masjid. Jemaah masjid adalah sumber daya umat yang secara terus-menerus harus ditingkatkan kualitasnya, baik kualitas keimanan, akhlak, atau moral, kecerdasan maupun tingkat kesejahteraan sebagai khairu ummah, yaitu umat yang terbaik, umat yang semestinya menjadi contoh ideal di tengah masyarakat. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam era informasi dan komunikasi dewasa ini, masjid sebagai pusat jamaah dan aktivitas umat Islam tetap dibutuhkan dan perannya tidak dapat tergantikan sampai kapanpun. Sejauh ini pemanfaatan fasilitas bangunan dan lingkungan masjid di luar fungsi utamanya sebagai tempat peribadatan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Pada prinsipnya umat Islam memerlukan masjid yang fungsional di tengah masyarakat, dan semua problem umat bisa diupayakan solusinya melalui masjid sebagai sarananya. Untuk itulah peran dan fungsi masjid yang multidimensional perlu ditumbuh kembangkan oleh umat Islam. Pengembangan peran masjid sebagai sarana informasi berkaitan dengan kegiatan dakwah yang berlangsung di masjid seperti khutbah, ta'lim atau ceramah, dan lain-lainnya dari member masjid, para ulama dan mubaligh secara terus-menerus selalu menyampaikan pesan-pesan keagamaan dan kemasyarakatan yang relevan dan aktual kepada jamaah masjid. Pengalaman selama ini membuktikan bahwa mimbar masjid merupakan media yang efektif untuk menyampaikan informasi dan penerangan menyangkut berbagai hal yang terkait dengan kemaslahatan umat dalam arti luas. Selanjutnya, pengembangan selama ini membuktikan bahwa mimbar masjid merupakan media yang efektif untuk menyampaikan informasi dan penerangan menyangkut berbagai hal yang terkait dengan kemaslahatan umat Islam dalam artian luas. Selanjutnya, pengembangan peran masjid dalam kaitannya dengan pendidikan formal telah dicontohkan oleh sejumlah masjid di tanah air kita, terutama di perkotaan. Masjid-masjid tersebut yang dibangun di atas tanah wakaf telah dikembangkan pemanfaatannya dengan membangun lembaga pendidikan formal
berciri khas Islam, mulai dari tingkat taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Dari sekilas gambaran di atas jelas bahwa masjid memiliki peran penting yang tidak dapat diabaikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sarana pendidikan formal yang dibangun secara swadaya oleh umat Islam di lingkungan masjid memberikan kontribusi yang nyata untuk pembangunan bangsa. Sedangkan peran masjid dalam membangun ekonomi sosial masyarakat erat kaitannya dengan pemberdayaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Masjid memiliki peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi. Tidak begitu sulit penggambarannya karena jamaah masjid mencerminkan keragaman kondisi ekonomi sosial masyarakat di lingkungan mana masjid itu berada. Untuk itulah sosialisasi konsep masjid sebagai pusat pembangunan umat perlu ditingkatkan. Umat Islam memang secara terus-menerus harus memberi perhatian pada perwujudan peran dan fungsi masjid sebagaimana mestinya. Umat Islam perlu memandang masjid sebagai lembaga keagamaan yang menyimpan potensi besar, bukan hanya di masa lalu, tetapi juga di masa kini dan masa depan. Demikianlah ceramah singkat yang saya sampaikan pada hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun salah perbuatan dari saya. Saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.